Oke, selamat berjumpa kembali bersama Artek Channel. Oke, teman-teman, untuk video kali ini saya akan coba membagikan tutorial setting parameter untuk smart charger ya. Jadi smart charger ini adalah smart charger yang bisa disetting ya untuk 3 jenis baterai, yaitu baterai SLA, baterai lithium ion, dan baterai LiPo 4. Nah, itu yang pertama, setting jenis baterainya. Kemudian yang kedua adalah untuk menyeting tegangan yang akan digunakan ya. Nah, tegangan yang digunakan untuk baterai itu kan variatif ya, mulai dari 36, 24, 36, 48, 60, 72 ampere volt ya. Nah, itu charger ini bisa diatur ya tegangannya. Jadi bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian yang ketiga adalah menyeting arus yang dikehendaki ya. Contoh, jika baterai teman-teman adalah 10 Ah, maka charger ini bisa disetting ke 2 ampere ya untuk ininya, untuk normalnya. Bisa setting ke 4 ampere, bisa disetting ke 8 ampere atau 10 ampere. Jadi tergantung kebutuhan. Jadi maksimalnya ini ada 15 ampere ya. Minimalnya bisa di 2 ampere gitu. Jadi ring ampernya itu dari 2 sampai 15 karena maksimalnya 15 ya. Kemudian ring tegangan dari spesifikasinya ini sih dari pabrikan ini untuk 3 step baterai ya, yaitu 48, 60 dan 72. Tapi pada settingan ini bisa diatur di 36 volt ya, tapi mungkin saya juga belum nyoba untuk 36 volt ya, bisa apa enggak gitu. Tapi kalaupun bisa ya itu anggaplah sebagai bonus ya. Tetapi intinya spesifikasi dari pabrikan ini ya adalah untuk 3 step baterai, yaitu 48, 60 dan 72. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan ya, karena untuk video sebelumnya saya udah menjelaskan untuk setting tegangan dan arus untuk baterai lithium ion dan LiPo 4 ya. Tetapi kali ini saya akan memberikan tutorial cara mengupdate firmware untuk settingan baterai SLA ya. Karena pada default dari firmware charger ini untuk SLA itu hanya 1 step ya, yaitu hanya untuk 15 ampere saja gitu. Nah, pada tegangan 60, 48, 60 dan 72. Jadi hanya 1 settingan saja, ya, 1 menu gitu ya. Jadi hanya untuk 15 ampere saja gitu. Sementara kebutuhan di lapangan adalah butuh tegangan 4 ampere ya, 6 ampere, 8 ampere, 10 ampere dan 12 ampere dan 15 ampere gitu ya. Jadi untuk variasi gitu. Tapi defaultnya bawaan dari pabrik untuk SLA ini hanya 15 ampere saja ya. Nah, maka dari itu saya akan tutorial cara mengupdate firmware untuk settingan baterai SLA ya. Oke, yang pertama kita hubungkan dulu WiFi, dan ini WiFi-nya udah terhubung ke charger. Dan ini adalah power supply-nya, ngambil dari charger HP ya, 5 volt. Nah, kemudian sekarang kita buka WiFi dari laptop ya. Kita hubungkan WiFi-nya. Nah, ini WiFi-nya ya. Nah, WiFi-nya ini yang AR ya. Ini udah terhubung ya, teman-teman. Kemudian pada tab URL kita masukin IP address ya, yaitu IP addressnya itu 12, bentar, IP addressnya itu adalah 192.168.4.1 ya. Oke, tekan enter saja. Nah, di sini udah masuk ya untuk ke settingan.
Di sini minta password, masukin saja passwordnya adalah 06 kali ya, 1 2 3 4 5 6, konfirmasi. Nah, ini udah masuk ya. Jadi di sini ada 3 kolom ya. Yang pertama itu kolom konfigurasi ya, impornya. Kemudian yang kedua ini adalah monitoring live ya. Nah, jadi ini live monitoringnya. Jadi di sini adalah settingannya tuh lithium 84 volt. 84 volt ini adalah untuk mode baterai 72 volt ya. Ini maksimalnya adalah 84 volt. Nah, ini arusnya 15 ampere ya. Nah, statusnya sleep atau standby, sticknya 4 ya. Nah, di sini adalah live nanti yang masuk pada baterai ya, atau arus pada baterai gitu. Jadi ini yang atas adalah settingan, yang bawah adalah live-nya gitu ya, untuk baterai saat ini yang sedang dicas. Nah, untuk video kali ini kan saya akan memberikan adalah settingan untuk baterai SLA. Nah, di mana untuk baterai SLA itu ada di kolom ketiga ya, kolom paling bawah. Jadi yang kolom kedua ini adalah untuk pemilihan baterai lithium ion dan LiPo 4. Jadi di sini teman-teman ada select tipe baterai lithium dan lead acid ya. Nah, untuk lithium itu terbagi lagi menjadi sub 2 tipe. Nah, di sini ya, tipe lithium ion dan atau NMC dan lithium fosfat ya, iron fosfat. Nah, ini LiPo 4. Jadi nanti teman-teman silakan sesuaikan saja dengan kebutuhan. Oke, tapi di sini saya akan menjelaskan untuk lead acid ya, karena untuk lithium ion dan LiPo 4 udah dijelaskan pada video sebelumnya. Silakan dicek dulu lagi ya. Nah, jadi untuk lead acid ini, klik di sini lead acid ya untuk menunya. Nah, kemudian untuk sub menunya ada di kolom paling bawah. Nah, lead acid config table ya. Jadi di sini ada panah ke bawah. Nah, klik ya. Nah, seperti ini ya. Jadi di sini ada beberapa pilihan ya. Sebentar ya. Nah, kebetulan untuk yang satu ini kita udah dibekali jenis settingan yaitu 48, mulai dari berapa ini? Bentar, 48 itu mulai dari 6 ampere ya, 8 ampere, kemudian 10 ampere dan 15 ampere, 12 ampere dan 15 ampere ya. Nah, di sini yang belum ada adalah sebentar 4 ampere ya. Jadi ini udah ada tersedia ya untuk 48. Nah, 48 volt 8 ampere ini udah ada. Jadi setelah dipilih ya, setelah dipilih seperti ini, teman-teman impor saja ya. Nah, ini akan ada notifikasi, klik OK saja. Di sini successful ya. Nah, jadi di sini kita lihat live-nya. Sebentar. Nah, ini udah berubah ya, lead acid ya. 8 ampere. Gitu ya. Gitu. Jadi kita balik lagi ke config. Ini minta password lagi. Sebentar. Config ke ini ya, parameter ya. Nah, ini lead acid. Kemudian kita pilih lagi, umpamanya teman-teman mau mengecas baterai 72 volt 8 ampere ya. Nah, di sini ada 72 volt 8 ampere, kita klik di sini. Kemudian impor lagi ya. Ini udah masuk ke settingan ya, atau ke charger. Nah, kita lihat di live-nya. Nah, ini udah lead acid 82 volt ya. Karena tegangan maksimalnya adalah 82 volt ya. Nah, untuk menambah konfigurasi, jadi di sini kan tadi tidak ada pilihan 4 ampere ya. Karena banyak yang membutuhkan 4 ampere juga. Jadi
di sini saya akan kasih cara bagaimana untuk menambah konfigurasi ya. Jadi di sini ada config upload, klik saja ya. Kemudian di sini adalah minta password. Passwordnya itu adalah 6 ya, 6 kali, 1 2 3 4 5 6. Klik OK. Nah, di sini adalah daftar konfigurasi ya. Jadi di sini ada 48 8 ampere, kemudian 48 6 ampere ya. 6 8 kemudian 10 12 dan 15 ampere. Begitupun juga yang 60 volt. 60 voltnya itu adalah 6 ampere, kemudian 8 ampere ya, 10 ampere, 12 ampere dan 15 ampere. Nah, untuk menambah konfigurasi yang 4 ampere di sini mungkin nanti bagi teman-teman yang membutuhkan saya akan kirim konfigurasinya. Jadi di sini ada tulisannya upload ya. Nah, di sini buka dulu untuk file yang akan dimasukin ya, choice file. Nah, teman-teman nanti buka file di mana tempat menyimpan file tersebut ya. Oke, di sini saya akan coba buka untuk filenya. Nah, di sini ya. Nah, untuk yang mau diupload itu kan 4 ampere ya. Jadi saya cari di sini untuk 48 volt 4 ampere. Nah, ini ya. Sebentar, balik lagi. Sebentar. Kita cek lagi. Oke. Di sini nggak ada yang 4 ampere. Coba yang nah ini 48 volt 4 ampere ya. Oke, klik. Kemudian open. Nah, setelah open kan masuk di sini. Baru di sini upload ya. Nah, uploading sukses ya. Tinggal oke. Nah, di sini akan bertambah ya. Satu baris. Nah, ini 48 volt 4 ampere. Kemudian kita buka lagi untuk 60 voltnya yang 4 ampere ya. 60 volt 4 ampere yang ini. Kita open. Kemudian kita upload. Oke, sukses. Nah, di sini nambah ya. 60 volt 4 ampere. Kemudian yang 72 voltnya ya, yang belum 72 volt 4 ampere. Nah, ini ya. Oke, kita open lagi. Kemudian upload. Sukses. Nah, ini bertambah ya. Nah, jika sudah, kita kembali ke konfigurasi ya. Nah, sekarang kita tes ya untuk merubah settingan ke 48 volt yang 4 ampere tadi. Kita cek di sini. Nah, ini udah masuk ya. Nah, di sini udah masuk 48 volt yang 4 ampere. Oke, tinggal import saja. Oke, dan udah sukses ya. Nah, kita lihat di live parameternya. Nah, di sini udah masuk ya. Jadi lead acid sistem 48 volt adalah tegangan maksimalnya itu di 55 volt ya. Ampernya adalah 4. Oke, kita cek di LCD ya. Oke, kita lihat mode lead acid. Output belum ada baterai terhubung ya, karena memang belum dicolokin. Nah, sistemnya di sini ya. Tadi 54 volt ya. Oke, kita cek, lihat di sini paling bawah ya. Nah, 55,2 volt ya. Jadi udah sukses ya. Jadi nanti ini tinggal colokin ke baterai ya. Nah, ini sebenarnya ada kabel sambungan ya yang dihubungkan ke baterai. Setelah disetting ini baru dihubungkan ke baterai, maka nanti akan berjalan secara otomatis ya. Oke, teman-teman. Jadi itu saja ya untuk video kali ini, dimana saya menjelaskan hanya untuk update firmware untuk penambahan konfigurasi pada settingan ya. Jadi mudah-mudahan nanti teman-teman bisa memilih ya
lebih panjang lagi ringnya ya, lebih lebar lagi, mulai dari 4 ampere sampai 15 ampere ya untuk jenis SLA tersebut ya. Oke, demikian dulu ya untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.